Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa sekalian, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Kembali kita kepada kuliah online yang kita adakan setiap pekan. Ya. Ini mengenai mata kuliah ilmu kalam, yang berjudul perkembangan aliran-aliran ya dalam ilmu kalam. Oke, mahasiswa sekalian, Anda sudah diskusi, terima kasih. Ini saya akan mengulas beberapa pertanyaan yang sudah dilontar oleh mahasiswa. Ada beberapa buah item pertanyaan. Tentunya nanti saya juga akan memberikan beberapa pernyataan-pernyataan yang saya anggap tidak keliru ya, kemudian benar ya. Ini perlu kita beri pencerahan seperti ini. Memang aliran kalam itu muncul disebabkan karena persoalan baru ya, setelah masa Nabi yang itu terjadi ya, sehingga para ulama melakukan ijtihad ya, ijtihad. Dalam hal ini perkembangan diawali ya punya masalah politik ya, politik yang sudah kita bahas kemarin ya, kepada persoalan agama ya, lalu ada pengaruh dari luar yang kebudayaan ya. Ini muncul aliran yang namanya Khawarij, lalu muncul juga Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Syiah, dan Maturidiyah dan seperti itu. Di perkembangan pemunculan ini ya, aliran-aliran itu juga terdapat sekte-sekte. Sekte-sekte itu sendiri adalah pecahan dari aliran, tapi dalam artian dalam satu ideologi. Mungkin ada yang berbeda. Namun di sekte itu ada juga yang sekte itu yang sesat dalam artian sekte dan Syiah itu ada yang sesat. Ada yang mengatakan itu Nabi, dia ada ideologi yang tidak ada dasarnya. Oke, untuk menanggapi beberapa pertanyaan mahasiswa ya, tentunya tokoh-tokoh ini sudah dijelaskan oleh mahasiswa, tokohnya siapa yang mengembangkan itu. Lebih lanjut adalah tentu masing-masing aliran ini memiliki perbedaan ideologi atau pemikiran, sehingga mereka itu memiliki identitas ya, karakter yang tersendiri, sehingga disebut kalau si A karakternya seperti ini, pemikiran seperti ini, sunnah seperti ini, sunni seperti ini, dalam artian maturidi seperti ini, seperti itu ya. Jadi itu yang membelatar belakangnya adalah ideologi masing-masingnya berbeda. Lalu masalah yang saya perlu tanggapi adalah bahwasanya Mu'tazilah menempatkan akal itu tinggi, tapi dari penjelasan mahasiswa tadi ada yang mengatakan Mu'tazilah tidak mendengarkan Allah atau
melebihi dari Al-Quran. Ini tidak benar ya. Jadi setiap aliran pasti berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Namun porsi peran akal di sini adalah artian untuk memahami teks Al-Quran itu sendiri seperti itu. Maka Mu'tazilah ini dianggap bahwa aliran rasional dibandingkan berbeda dengan Asy'ariyah yang alirannya tradisional. Dalam artian mereka ini memiliki metode akal yang cara yang berbeda dalam memahami teks ayat seperti itu. Jadi tidak benar kalau Mu'tazilah itu melebihi akal, itu melebihi Al-Quran sehingga Al-Quran tidak ada gunanya lagi, artinya sudah mengalahkan Al-Quran. Itu tidak benar seperti itu. Kemudian Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu baharu, sehingga baharu ya, sehingga Mu'tazilah itu keliru gitu. Ini tidak benar juga. Kalau memang Al-Quran itu tidak ada penjelasan apakah Al-Quran itu baharu ataukah atau makhluk atau kadim ya, baru atau kadim. Ini tidak. Maka orang Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu kadim gitu. Jadi memang berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan baharu. Ini sebenarnya adalah perbedaan bukan masalah prinsip tapi masalah cabang. Tapi yang jelas bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah gitu. Jadi itu yang penting yang kita perlu ketahui. Jadi bukan Mu'tazilah keliru dalam memahami baharu atau kadim, tapi dalam hal ini adalah perbedaan dalam menafsirkan ya firman Allah itu seperti itu. Ini sudah terjadi dalam sejarah. Memang masalah ini sangat kemudian sangat sentral sekali bagi Mu'tazilah dan Asy'ariyah waktu itu. Oke, dalam ilmu kalam ya, kenapa adanya ilmu aliran kalam? Ya karena itu tadi, karena Nabi tidak ada yang menjelaskan. Lalu persoalan di sisi ini adalah ijtihad dalam keilmuan ketuhanan. Di persoalan kafir, mukmin, sifat Tuhan, zat Tuhan, maka persoalan itu dinamakan persoalan ilmu kalam atau terkait dengan ketuhanan seperti itu. Inilah muncul ketika kita bahas kemarin ya tentang latar belakang munculnya ilmu kalam seperti itu. Oke, Khawarij memang pemahamannya agak tekstual. Khawarij itu agak agak kaku ya dalam memahami. Lalu Syiah memiliki ideologi tersendiri juga, tapi Syiah ini berkembang di Iran. Jadi ada yang bertanya bahwasanya di mana perkembangannya Syiah? Ya sekarang Syiah itu di Iran. Negara Iran lah yang memegang paham negara yang Syiah itu umumnya ya. Pakai dia punya imamah ya seperti itu. Maka di negara lain bukan tidak ada Syiah, ada di Indonesia pun ada Syiah, tapi segolongan kecil seperti itu. Di negara lain seperti itu. Oke, dalam perkembangan aliran-aliran ini tentu kita dapat hikmahnya bahwasanya dengan aliran ini kita melihat bahwasanya banyak paham-paham yang berkembang, dan itu pun saat sekarang pun itu juga ada orang memiliki paham itu, tapi tidak ada paham yang seperti atau dalam artian berkelompok-kelompok atau aliran-aliran kelompok ini Murji'ah, tidak ada lagi. Namun di dunia sekarang hanya ada dua aliran, yaitu Syiah dengan Sunni seperti itu. Namun di Sunni pun bermacam ragam pemikiran juga. Di Syiah pun beragam macam juga. Di Sunni ada yang orangnya rasional,
Di Syiah pun ada orang yang bercorakan personal seperti itu, tidak seperti aliran yang awal-awalnya muncul seperti aliran Mu'taziliyah, Khawarij, Qadariyah seperti itu. Nah, sini artiannya hanya ada dua golongan, Sunni dan Syiah pada saat sekarang. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita. Untuk kuliah selanjutnya nanti saya berikan materi apa yang pemakalah selanjutnya bahas begitu. Semoga mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat saja. Sampai jumpa kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.